Set kedua senam radio siswa SMP Nasional. Zaman memanggil. Bersiap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan peregangan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Yang Mulia Abadi, murid Anda kembali melakukan senam di bawah sana. Apa? Masuk mulus. Tenggorokan 1 garis. Latihan peregangan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hati-hati, Yang Mulia Abadi. Istana langit dewa ini tidak berbakti. Gerakan baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Mulia Abadi, murid Anda telah melubangi langit. Sepertinya, saya harus turun ke dunia fana. Valkyrie, Anda sudah di ujung tanduk. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Ke-9 negara bagian Daxia Agung akan diperbudak oleh raja ini. Orang barbar di luar batas. Saya, Lu Jiqiu, lebih baik mati dalam pertempuran daripada membiarkan Anda menyinggung Daxia Agung saya. Pergi ke neraka. Valkyrie, kau tidak bisa lari. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan bicara omong kosong, Venudia. Lalu bunuh semua dewa di Daxia Agung. Biarkan Rakia Daxia Manjadi Budak, Selama Beberapa Generasi. Adik laki-laki. Bajingan, beraninya kau menyakiti saudaraku? Pergi ke neraka. Athena. Tidak. Siapa orang ini sebenarnya? Mungkin kerja Tuan di Gunung ini? Tuan memintaku melakukan senam radio setiap hari. Aku tidak tahu kenapa. Selesai kerja, selesai sudah. Berhenti? Nak, kau menyakiti putri Zeusku dan masih ingin pergi? Bisakah kru Anda memberi salam lain kali saat syuting? Anda menjejakkan saya. Pendeta kecil, jangan berteriak pada saya. Begitu tombak dewa di tangan raja ini ditarik, saat itulah Anda pergi ke neraka. Oh tidak, begitu tombak dewa muncul, pasti roh primordial akan musnah sepenuhnya. Pakar ini sudah berakhir. Dia benar-benar menangkap tombak dewa dengan satu tangan. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Aku adalah... Aku, seorang pendeta Tao, yang merupakan satu-satunya keturunan generasi ke-18 dari Gunung Wolong, Lin Bufan. Tidak bisa dibunuh oleh tembakan para dewa. Hanya para dewa dari Gunung Dewa. Ini adalah Gunung Wolong. Dikatakan bahwa ada seorang dewa yang tinggal di Gunung Wolong, memiliki kekuatan supernatural yang tak terbatas. Apakah itu dia? Pendeta tahu, seorang pendeta tahu belaka juga bisa menangkap tombak dewa raja ini? Itu tidak mungkin. APA. Ini disebut tombak para dewa. Sampah seperti itu dengan nama yang begitu mengagumkan. Bahkan tidak seberat tongkat pemukul anjing di kuil tauku. Lain kali syuting, keluarkan lebih banyak uang. Dapatkan properti yang layak. Tidak bagus. Setelah tombak para dewa ditarik, jika gagal membunuh para dewa, tidak bisa Sial, ada apa ini? Bukankah itu berat? Kau baik-baik saja? Ada apa ini? Kau. Ini juga tidak berat. Daxia. Sejatinya ada ahli di atas cermin ilahi. Tidak,
Apa kau terbuat dari kertas? Junior, hormat kepada dewa. Dewa membunuh dewa luar. Melendungi Kedamayan dan Kemek Mirandasya. Junior sangat berterima kasih. Apa yang kau bicarakan? Giacomo, cepat, pikirkan cara. Ambulance. Ambulance. Apakah dewa memintaku untuk membuang tubuh Zeus? Hello, Yao Arling. Aku punya seseorang di sini yang... Apa kabar aktornya? Jangan sentuh porselen. Untungnya, aku berlatih pil obat. Kau, hit up Dan Matty, Dighton took an Olatakter. Nasib kekayaan ada di tangan surga. Aku. Di mana aku? Kenapa kedengarannya seperti ini? Mungkinkah obatnya salah? Seorang master. Apakah kau menyelamatkanku? Bagaimana kau ingin aku membalasmu? Nona, tolong jaga dirimu. Tidak melihat keburukan. Tidak melihat keburukan. Begitu besar, begitu lembut, terasa begitu aneh. Beijing Ganbao. Kakak berpayudara besar. Aku menyelamatkan nyawa. Kau masih memerhiku. Kau masih menonton? Masih menonton. Luz Haikyuu. Aku dengan tulus berterima kasih kepada makhluk abadi karena telah menyelamatkan hidupku. Komandi air panas. Jangan terburu-buru. Bangun. Bangun. Aku terluka oleh jembatan para dewa. Seharusnya sudah mati. Sihir jenis APA yang sebenarnya digunakan Master ini menghidupkanku kembali. Aku menghargai bantuanmu. Ini adalah kehormatan tertinggi keluarga pahlawan wanita Liu. Kemanapun kau perlu mengirimku di masa depan. Tolong panggil kapan saja. Selamat tinggal. Potong, kakak berpayudara besar ini cukup berkelas. Aku adalah binatang suci Xuanwu yang bermartabat. Aku diperlakukan seperti binatang olehnya. Ini memalukan di dunia binatang suci. Siapa yang bukan binatang suci? Aku masih seekor phoenix yang ganas. Kita membesarkan mereka seperti ayam. Mengapa dia memiliki tingkat kultivasi kaisar abadi tetapi tidak menyadarinya? Dia pikir dia orang biasa. Guru mempercayakan kuil Tao yang rusak ini kepadaku sebelum dia meninggal dan membiarkanku merawatnya, kecuali unggas dan ternak. Tidak ada apa-apa di gunung ini. Mati bosan. Kapan aku bisa keluar dari sini? Buffon. Guru. Kau bisa turun sekarang. Guru. Kau binatang kecil, berani bermain denganku? Buffon, aku benar-benar guru. Beraninya kau berbohong padaku lagi. Aku akan mencabutmu. Tunggu, kau bocah. Lihatlah di bawah kasur. Ada kontrak pernikahan yang kutinggalkan untukmu. Oak, tunggu, jika tidak, aku akan mengirimmu menemui guruku. Benar-benar ada sertifikat pernikahan. UPS, aku tidak tahu seperti APA, rupa kalian menantu perempuanku. Anak-anak, apa aku akan berbohong padamu? Enggak. Turun gunung dengan kontrak pernikahan dan lamar keluarga Liu. Kali ini turun gunung. Setelah berhasil, kau benar-benar bisa turun gunung. Murid berterima kasih atas ajaran guru. Sendirian di kamar kosong, selama 20 tahun. Aku akhirnya bisa turun gunung.
Aura dunia iblis memang sama seperti yang kubayangkan. 3 alam pasti akan mengantarkan kekacauan. Sepertinya aku membuat kontrak pernikahan dengan keluarga Liu saat itu. Adalah satu-satunya cara untuk mengatasinya. Bufan, menyelamatkan semua makhluk di 3 alam bergantung padamu. Aduh, betapa mewahnya Villa Manor ini. Sepertinya tunanganku juga dari keluarga terkenal. Tidak heran dokter bilang perutku bermasalah. Ini membuatku harus makan dari tangan orang lain. Apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk melamar. Melamar? Apa kau sudah mengambil nomor antrean? Apa aku harus mengambil nomor untuk melamar? Apa maksudmu? Mereka semua di sini untuk melamar. Maaf? Aku punya kontrak pernikahan. Mereka semua punya. Kami semua punya. Kami semua punya. APA, apakah nona Anda membagikan kontrak pernikahan seperti kartu kecil? Nona kami sudah dewasa. Sangat normal bagi nona kami untuk memiliki banyak pelamar muda. Apakah kau akan melamar atau tidak? Antre di belakang. Nenek moyang pahlawan wanita keluarga Luku Tela Hailong selama 50 tahun. Sekarang dikatakan bahwa pahlawan wanita itu sudah mati. Kemunduran keluarga Liu. Kuil 8 kehancuran. Seleksi masuk kuil yang hanya terjadi sekali seabad akan segera dimulai. Selama keluarga Liuku bisa berpartisipasi dalam seleksi untuk masuk aula, keluarga Liu akan bangkit kembali. Tapi suamiku, kita tidak punya Liontin Giok Dewa Perang Leluhur. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kuil-kuil 8 kehancuran. Ya. Jadi, aku baru saja mengirim undangan pernikahan ke berbagai klan keluarga terkemuka dan kuat. Untuk mencari suami yang baik bagi Cincing. Atas nama para dewa, berpartisipasi dalam seleksi kuil 8 kehancuran. Ayah dan ibu. Dengan penampilanku yang memikat, tuan muda dari keluarga bangsawan di kota. Mereka semua sudah berbaris di depan pintu kita sekarang. Sangat panas. Giliran saya. Silakan. Kenapa sembarang orang bisa masuk ke keluarga Liu kami? Tendang pengemis bau ini keluar untukku. Hei, aku bukan pengemis. Aku di sini untuk melamar. Aku membawa kontrak pernikahan. Ini benar-benar kontrak pernikahan. Kalau begitu kau adalah keturunan keluarga alam dewa, atau keturunan dari kekuatan tingkat dewa? Kekuatan alam dewa apa? Aku, pendeta tahu garis tunggal generasi ke-18 dari Gunung Wolong, Lin Bufan. Kau tahu Espau. Kau bahkan tidak tahu diri. Apa kau pikir kau cukup layak untuk melamarku? Urusan pernikahan ini tidak berlaku. Oh, ibunya istri paman keempat nenekmu. Aku sudah susah payah datang di hari sepanas ini. Surat perjanjian pernikahan ini bisa dibuang begitu saja. Kau bercanda denganku? Bagaimana? Kenapa kau, pendeta Taobao, masih berani marah padaku? Aku. Maksudku, Nona Liu membuangnya dengan baik. Karena Nona Liu menganggap pernikahan ini tidak pantas. Kalau begitu aku permisi. Jangan repot-repot. Paling buruk, aku akan kembali ke gunung dan terus menjaga kuil Tau yang kumuh ini. Lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Ayo pergi. Kita mau kemana? King Sheng, bukankah kau berjanji akan bersamaku seumur hidup? Aku tidak percaya kau bertunangan dengan sampah ini. Kenapa? Tidak, pendeta tahu bau ini. Aku, Zhao Xingchen, telah bertarung di luar wilayah selama beberapa tahun. Sekarang aku telah memasuki alam Master Agung. Hanya selangkah lagi dari alam tingkat dewa. Keluarga Zhaoku juga keluarga tingkat dewa. Kenapa aku tidak cukup baik untukmu? Xingchen. Aku tahu. Dia memaksamu, kan? APA. King Cheng, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak, apa yang kupaksakan padanya, aku sudah membatalkannya dengannya. Membatalkan. Sepertinya kau benar-benar memaksa King Cheng. Bocah, bersiaplah mati. Aduh, sialan kau. Kau serius? Kamu serius? Aku tidak menyangka Xingchen begitu peduli padaku. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mengatasi masalah ini? Xingchen, semua ini karena pendeta Tahu Bau ini memaksaku. Kamu benar-benar Teh Longjing tahun 1982. Kamu benar-benar seorang teh hijau. Ternyata kamu benar-benar memaksa King Cheng. Hari ini, salah satu dari kita akan mati. Terimalah kematianmu.
Kamu akan celaka. Buka mata. Kamu hanya perlu memukulku, kan? Tunggu. Bagaimana? Kata-kata terakhir apalagi yang kamu miliki? Kamu bilang kalian berdua secantik bunga, tampan. Engkan, mengapa kamu begitu bermasalah denganku? Hahaha anak baik. Sepertinya kamu benar-benar sadar diri. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Berlutut dan akui kesalahanmu. Atau mati. Aku berlutut pada Kamu menyerang diam-diam. Xing Chen, kamu baik-baik saja? King Cheng, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa memberimu kebahagiaan. Tapi aku harus membunuh pendeta Tao Bao ini dulu. Aku lupa tentang yang lain. Hei, aku tidak melakukannya. Aku peringatkan kamu, jangan coba memeras. Bagaimana mungkin? Tuan muda keluarga Zhao adalah Alam Master. Benar-benar menyakitinya. Jangan coba memeras. Kamu, Sirang Master Habit, berpura-pura menjadi orang biasa di sini. Apakah kamu masih tidak punya malu? Master Makam APA, saya hanyalah siram pendeta Tao Biasa. Kalian tidak akan bekerja sama dan mengacaukan saya, kan? Meskipun saya datang dari pegunungan, tapi saya bukan orang bodoh. Saya juga mengunduh aplikasi anti penipuan. Pak, bagaimana mungkin seorang Tao biasa sepertimu menyakitiku? Mein Pura-Pura, kan? Saya hanya ingin memberimu pelajaran. Tapi sekarang sepertinya saya harus memberitahumu betapa kuatnya saya. Ada apa denganmu? Menjejarku seperti anjing gila. Kamu memanggilku anjing. Di kota Haicheng ini, tidak ada yang pernah berani memarahiku. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini dengan selamat. Buka mata anjingmu. Perhatikan baik-baik kartu truf tuan muda ini. Ini adalah senjata ilahi keluarga Zhao, pedang pengusir roh. Ini adalah salinan pedang pemotong dewa. Meskipun kekuatannya hanya 1% dari produk aslinya, tetapi tidak ada seorang pun di bawah tingkat dewa yang bisa menghentikannya. Anak muda, apakah kamu memaksaku mengeluarkan senjata pamungkas ini? Kamu pantas mendapatkannya. Ini, pemotong kuku ini juga bisa membunuh dewa. Pendeta Tao Bao, begitu pedang pemotong dewa keluar, menghancurkan dewa dan iblis. Bahkan tiruannya pun bisa membunuh semua Grandmaster. Kamu sudah selesai. Tidak, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Transformasi super. Kamu masih siram pemain sulap, NAK. Anak ini sudah tamat. Itu tidak mungkin. Pedang pemotong dewa rusak. Apakah kamu seorang pembangkit tenaga di atas tingkat dewa? Tidak. Ini adalah Liontin Giok Dewa Perang. Apakah leluhur masih hidup? Liontin Giok Dewa Perang. Aku takut setengah mati. Kupikir aku sudah mati. Untungnya, tidak rusak. Sudah kubilang, bagaimana bisa kamu membunuh orang dengan pemotong kuku yang rusak? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki Liontin Giok Dewa Perang? Pantas saja. Hanya Liontin Giok Dewa Perang, untuk menahan pukulan dewa yang baru saja kulakukan. Dari mana kamu mendapatkan Liontin Giok ini? Apakah kamu masih perlu bertanya? Dia pasti mencurinya sendiri. Mencuri apa? Ini diberikan kepadaku oleh seorang wanita bernama Liu Ziqiu. Maksudmu Liontin Giok yang diberikan leluhur kepadamu? Bagaimana mungkin? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Valkyrie memberikan Liontin Giok Valkyrie? Kepada yang begitu tidak berdaya. Anak nakal tanpa latar belakang. Hanya mungkin dia mencurinya sendiri. Anak nakal. Beraninya kamu mencuri token dari pembangkit tenaga tingkat dewa. Kamu mencari mati. Pantas saja. Berani-beraninya kamu datang ke keluarga Liu saya untuk melamar. Ternyata karena dia memiliki Liontin Giok Dewa Perang. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya lebih baik menikahi seekor anjing. Saya tidak akan menikahi sampah sepertimu. Kembalikan Liontin Giok kami. Liontin Giok ini benar-benar diberikan kepada saya oleh Liu Ziqiu itu. Jika Anda tidak percaya saya, tanyakan padanya. Beraninya kamu berdebat di sini. Valkyrie telah hilang selama 50 tahun. Yap. Di mana Anda ingin kami bertanya? Tapi kamu pencuri. Berani menodai Valkyrie di sini. Camarilla, tangkap dia untukku. Tidak. Berhenti.
Valkyrie. Leluhur. Leluhur. Kakak dada besar. Bird Emu Valkyrie. Kakak dada besar datang tepat waktu. Kenapa dia terasa jauh lebih kecil saat memakai baju hari ini? Kenapa makhluk abadi ini ada di sini? Apakah aku menyinggung perasaannya? Apakah dia akan menghancurkan seluruh keluargaku? Tunggu sebentar. Maksudmu? Dia adalah leluhurmu. Tapi dia terlihat lebih muda dari putrimu. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang Valkyrie telah kembali. Kebohonganmu menggagalkan dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Valkyrie. Saya dari keluarga Zhao. Nama saya Zhao Xingchen. Orang ini mencuri liontin giok Valkyrie Anda. Menipu di Kelo Agaliu. Saya telah mengatasinya. Mohon juga minta Valkyrie untuk menghukumnya. Hukuman. Saya tidak peduli dengan hidup saya. Tetap menghukumnya. Kakak dada besar. Tolong bantu saya menjelaskan. Token ini adalah APA yang, Anda berikan kepada saya secara paksa. Saya di sini hanya untuk melamar. Mengapa Anda berteriak tentang berkelahi dan membunuh? Melamar. Anda bilang. Anda datang ke keluarga Liu untuk melamar? Benar, leluhur, ini adalah sampah. Masih berdelusi ingin menikahi saya. Hanya katak yang ingin makan daging angsa, saya luda. Diam. King Sheng. Leluhur, mengapa Anda memukul saya? Liontin Jaik ini memang diberikan kepadanya oleh saya. Dan dia datang untuk melamar. Beraninya Anda tidak menikah? Beraninya Anda. Leluhur, apa maksud Anda? Apa maksud Anda, Tuan ini? Datang ke keluarga Liu untuk melamar. Ini adalah berkah keluarga Liu saya selama 8 generasi. Anda tidak akan menikahkan? Baiklah, saya akan menikah. Leluhur, apa yang kau bicarakan? Kau ingin menikah dengannya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kakak dada besar, kau benar-benar serius tentang ini. Tidak mustahil bagimu untuk mengatakan itu. Tapi mereka bilang kau adalah leluhur, benar atau salah. Tidak bercanda. Tuan, Anda bercanda. Aku juga sudah berusia lebih dari 300 tahun sekarang. Tapi jangan khawatir, Tuan. Aku memiliki tubuh yang murni. Keturunan keluarga Liu semuanya kuadopsi. 300 tahun. Tidak, jika leluhur menikahi sampah ini, bukankah dia akan menjadi kakek buyutku? Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkan ini terjadi. Leluhur, bagaimana sampah seperti ini pantas untukmu? Kau bilang dia sampah. Apakah kau tahu identitasnya? Identitas? Identitas apa yang dia miliki? Ya, aku hanya seorang pendeta tahu biasa. Identitas apa yang bisa kumiliki? Beritahu aku sekarang. Apa maksud Tuan Lin Gao Dengan ini? Apakah kau menyiratkan agar aku tidak mengungkapkan identitasnya? Memang, status immortal seperti ini sangat mulia. Itu tidak bisa diketahui oleh orang biasa. Mari kita kesampingkan masalah identitasnya untuk saat ini. Ini keluarga Zhao Mu. Datang ke keluarga Liuku dan bertindak angkuh. Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di keluarga Liu yang bisa melawanimu? Valkyrie, kau adalah kekuatan tingkat dewa. Aku tidak sebaik dirimu, tapi jangan lupakan leluhur dewa pedangku. Dia adalah dewa pertama dari alam ilahi Great Xia. Bocah ini menghancurkan tiruan pedang dewa yang digunakan leluhur keluargaku untuk memenggal musuh. Kejahatan keji. Jika kau bisa menyerahkannya kepada keluarga Zhaoku untuk ditangani. Mari kita biarkan masalah ini berlalu hari ini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Maka keluarga Liu Mu. Maka tunggulah murka dewa pedang. Kau mengancamku. Tidak, itu dikatakan dengan baik. Mengapa kau berlutut lagi? Benar-benar pantas menjadi seorang immortal. Dia bahkan bisa mengabaikan paksaan tingkat dewaku. Itu cukup kuat. Jika aku menikah dengannya, mengapa aku harus takut pada dewa pedang? Bocah keluarga Z, kembali dan beritahu dewa pedang. Lin Bufin, aku akan melindunginya. Jika dia datang, lewati aku Liu Zhiqiu dulu. King Sheng. Hari ini leluhurmu mencari mati sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao kami. Xingchen. Aduh, leluhur, kau menyinggung keluarga Zhao demi bocah ini. Tidak Sepadon. Ya, leluhur, jika dewa pedang datang, maka keluarga Liu kita akan tamat. Diam, apa yang kau takutkan? Bagaimana dewa pedang bisa datang begitu cepat? Siapa yang menghancurkan tiruan pedang dewaku? Dewa pedang. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa datang begitu cepat? Leluhur. Keluarga Zhao tinggal di sebelah kami. Maaf? Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang menghancurkan tiruan pedang dewaku? Berdirilah untukku.
Siapa yang menghancurkan tiruan pedang dewaku? Berdirilah untukku. Pendeta Taubal, ini salahmu sendiri. Kaisar Pedang, pedang pembantai dewa rusak olehnya. Akui saja, jangan lebatkan keluarga lu kami. Aduh, bukankah ini hanya pemotong kuku? Aku akan membelikanmu satu. Mengapa membuat masalah besar? Pemotong kuku. Kau bilang tiruan pedang pembantai dewa orang tua ini adalah pemotong kuku? Dewa Pedang, jika kau berani menyentuhnya, kau akan menyesalinya. Valkyrie, kau sombong sekali. Lihatlah Great Sia, kecuali kuil 8 alam liar. Siapa yang berani bilang orang tua ini akan menyesalinya? Ini hanya manusia biasa. Mengapa aku tidak bisa bergerak? Adapun keluarga Liu Mu, jika kau ingin hidup, pergilah dari sini. Dewa Pedang, jika kau berani menyentuhnya, lewati aku dulu. Aduh, leluhur. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau benar-benar ingin keluarga Liu binasa? ITU, leluhur. Tidak sepadan untuk pria tampan seperti itu. Liu CQ ini agak menarik. Aku harus menunjukkan kejantananku. Satu orang berbuat, satu orang menang. Pria jantan, pengetahuan musim gugur yang tak tergoyahkan. Saikyo, kau tunggu di sini. Aku akan keluar dan bicara dengan orang ini sendirian. Aku masih tidak percaya. Aku, seorang pria muda dewasa, tidak bisa menghadapi orang tua seperti itu. Sang immortal sungguh tampan. Sepertinya dia akan melakukannya. Oke, aku mengerti. NAK, kau akan mati. Ayo, orang tua. Mengapa Lin Bufan belum kembali? Aku lapar sekali. Jangan berisik. Hemat kekuatan fisik. Anakin, kau telah menghancurkan tiruan Excaliburku. Bayar dengan nyawamu hari ini. Tibes. Akan kutunjukkan padamu apa itu pedang pembantai dewa yang asli. Ini suara pedang pembantai dewa yang asli. Dewa Pedang benar-benar menggunakan pedang pembantai dewa asli untuk menghadapi bocah ini. Kali ini dia mati. Untuk mati. Hei, tunggu. Kau serius? Ini hanya pemotong kuku. Tidak bisakah aku membayarmu untuk yang baru? Kau masih keras kepala. Aku punya pedang. Bernama Pembantai Dewa. Sialan, anjing siapa ini? Selesai. Selesai. Masak. Hidup anjing ini berakhir. Biarkan saja. Dari mana datangnya anjing liar ini? Makhluk surgawi. Mengapa makhluk surgawi ada di sini? Tahuang, mengapa kamu di sini? Sialan. Apakah kamu masih tahu hidup kita? Hei, baiklah, Kameralah. Dahuang sangat baik. Kamu benar-benar menjinakkan binatang peri. Binatang peri APA? Ini anjing kampung yang saya pelihara. Tahuang, kalian orang kota bahkan belum pernah melihat anjing kampung, kan? Anjing kampung. Kamu memelihara binatang peri sebagai anjing kampung. Kamu? Siapa kamu? Saya, pendeta Tau pewaris tunggal generasi ke-18 Gunung Wolong, Lin Bufan. Dari mana tuan pertapa ini berasal? Untungnya, saya tidak benar-benar menyerang tadi. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati sekarang. Tidak, saya harus menebus kecerobohan saya. Kalau tidak, keluarga Zhao, saya akan dalam bahaya. Aciu, Dewa Pedang, apakah Anda membuat keributan besar? Inilah. Oh, Suami, bagaimana situasi di luar? Dewa Pedang marah. Konsekuensinya tidak optimis. Bagaimana dengan Lin Bufan? Tidak berguna. Tetap tidak bergerak. Baiklah kalau begitu. Para dewa adalah para dewa. Dia mampu menaklukkan Zhao Wuji dengan pikirannya. Ani. Senior. Apakah itu anjingmu? Ya. Tapi mereka tidak dijual. Saya juga tidak bermaksud merusak gunting Anda. Saya akan menggantinya dengan yang baru. Tidak. Senior, saya salah. Tunjukkan belas kasihan kepada keluarga Zhao saya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan memanggilku senior. Apakah saya setua ITU? Senior, jika Anda tidak memaafkan saya, maka saya akan berlutut sampai Anda memaafkan saya. Apakah karena penampilan tampan saya, dan nama Gunung Wolong membuat orang tua itu takut? Hei, baiklah. Saya memaafkan Anda, tapi Anda tidak bisa memanggil saya senior. Saya berusia 20-an. Senior, Mira Hadi. Senior, ini adalah senjata ilahi yang saya bawa. Sebagai permintaan maaf kepada para senior. Selamat tinggal, senior. Tuan Dewa Pedang, sudah selesai? Sudah selesai. Dewa Pedang, sepertinya Anda juga tahu kan? Sudah mengerti. Ini bisa membuat Tuan Dewa Pedang bertindak. Sepertinya anak itu sudah mati. Lin Bufan, aku akan membakar dupa untukmu setiap tahun mulai sekarang. Oh, astaga. Hemu, Apa yang kamu bicarakan? mengapa kamu tidak mati? Mengapa saya harus mati? Saya hidup dan sehat. Tuan Dewa Pedang tidak membunuhmu? Tidak, kami mengobrol dengan baik. Hanya saja ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Tuan Dewa Pedang jelas mengeluarkan pedang pembantai dewa. Ini dia. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Lu Qingcheng Diamla, tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Leluhur, apakah Anda benar-benar ingin menikahi orang seperti itu? Dia sekarang telah menyinggung keluarga Zhao. Jika dia terlibat lagi dengan keluarga Lu kita, maka kita benar-benar tamat. Bodoh bersamanya keluarga Lu kita akan stabil. Bagaimana? Apakah Anda punya pendapat tentang siapa yang akan saya nikahi? Tidak berani. Sepertinya keluarga Liu benar-benar binat. Saya harus mencari kesempatan untuk bergabung dengan Xing Chen untuk masa depan yang lebih baik. Maaf, leluhur, Anda memaksa saya. Anda akan menjadi korban dari masuknya saya ke keluarga Zhao. Haikyuu ITU, tes apa yang Anda sebutkan tadi? Ini adalah seleksi penerimaan yang diadakan oleh kuil 8 penjuru. Tesnya sederhana, peserta menguji bakatnya. Anda pasti bisa melakukannya dengan mudah. Menguji kualifikasi. Apakah ini kuis kecerdasan? Kalau begitu saya benar-benar ahli dalam hal itu. Kalau begitu saya harus pamer keahlian di depan kakak dada besar. Tes masuk kan? Tidak masalah. Serahkan padaku. Tapi, Liu kecil ini. Kaki kakek buyut Anda sedikit sakit. Apa yang dilakukan Liu Qingcheng? Naik sedikit. Naik sedikit lagi. Naik sedikit lagi. Naik sedikit lagi. Lupakan saja. Membosankan. Pergi mandi. Lin Bufan, tunggu aku. Saya pasti akan membalas rasa malu hari ini. Wow. Oh, astaga. Kehidupan orang kaya ini sangat nyaman. Hei, tekan lebih keras. Tekan lebih keras. Anak nakal, aduh ini. Anak-nak, kamu baru saja menikahi seorang menantu perempuan dan melupakan tuannya. Turan. Tuan, beraninya saya? Tuan. Buffon. Ketika kamu dewasa dan menikahi seorang menantu perempuan, jangan lupakan tuannya. Tuan, saya tidak akan menikah ketika saya dewasa dan selalu bersama Tuan. Bicara fasih sejak kecil. Tuan datang ke sini hanya untuk melihat. Bagaimana pengaturan pernikahan Anda dengan keluarga Liu? Tuan, saya memang melamar ke keluarga Liu. Tapi bukan Liu Qingcheng itu, adalah leluhur mereka, namanya Liu Zikyu. Sepertinya memang takdir. Liu Qingcheng diadopsi oleh keluarga Liu. Hanya Liu Zikyu yang merupakan pewaris sejati keluarga Liu. Saya lihat Anda menikahi istri Anda. Saya akan merasa lega. Hei Tuan, Anda sudah mati atau belum? Tuan. Hila-hila. Lin Bufan ini tidak hanya miskin dan sedikit konyol. Mengapa dia berbicara dengan seekor burung? Oh, astaga, saya tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur saya. Bukankah ini bodoh? Ayah,
karena leluhur mengutamakan pria muda ini meninggalkan keluarga Liu kita. Lalu mengapa kita mengikutinya? Dengan kualifikasiku dan cinta Xing Chen padaku, kita membelot ke keluarga Zhao dalam seleksi masuk kuil. Ini tidak hanya akan menghindari bencana genosida, ini juga bisa melambung tinggi. Oh, hanya dengan cara ini keluarga Liu dapat dipertahankan. Tunggu saja, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Selamat datang kembalinya para leluhur. Leluhur tua, apakah kau sudah menyelesaikan masalah keluarga Liu ini? Leluhur tua. Beraninya kau menyebut keluarga Liu padaku. Siapa yang akan menyebut keluarga Liu padaku di masa depan? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Hei, leluhur, apa yang terjadi pada leluhur? Shen'er, comme la Cucania de Missy au rang wanita. Biarkan leluhur tua yang menangani keluarga Liu. Leluhur tentu saja tidak senang. Sepertinya itu masih harus terjadi di seleksi masuk istana ini. Mari kita singkirkan keluarga Liu. Sedangkan untuk Liu Qingcheng, Marie Kitalia, apakadia memilih keluarga Liu atau... Aku yakin Qingcheng pasti akan memilihku. Tapi untuk bocah itu, jika dia berani masuk kuil untuk seleksi, aku pasti akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Seperti yang diharapkan dari kuil 8 alam liar. Semua keturunan keluarga tingkat dewa berkumpul di sini, kan? Tentu saja. Ada pembangkit tenaga tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya di kuil 8 alam liar. Aku dengar ada lebih banyak keberadaan yang tersembunyi di balik gerbang istana. Hanya dengan kekuatan ini kita bisa memimpin Siak melawan invasi asing. Apa yang kau bicarakan? Dewa macam apa? Makhluk abadi macam apa? Ini bukan tes kecerdasan yang diberikan. Mengapa kau ada di tempat sialan ini? Lin Bufang. Kau benar-benar punya nyali untuk datang dan berpartisipasi dalam seleksi masuk istana. Aku? Mengapa aku tidak berani datang? Kau menghancurkan tiruan pedang pembantai dewa keluarga Zhaoku. Aku bilang itu keluarga Zhaoku tidak akan pernah melepaskanmu. Karena kau datang sendiri ke pintuku, maka aku akan mengirimmu pada kematian. Bocah keluarga Zhao, beraninya kau. Bukankah ini Valkyrie dari keluarga Liu? Dia benar-benar datang. Tidak heran keluarga Liu berani berpartisipasi dalam seleksi masuk istana. Apa gunanya Valkyrie kembali? Keluarga Liu mereka tidak akan masuk daftar. Bocah, apakah kau hanya bersembunyi di balik wanita? Ada APA, kau IRI. Ketampanan ITU bawan lahir. Kehidupan selanjutnya kau. Valkyrie, aku bukan tandinganmu. Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di keluarga Zhaoku yang bisa mengatasimu? Bocah keluarga Zhao, aku bilang aku ingin melawannya. Lewati aku dulu. Benarkah, Valkyrie? maka hari ini adalah hari kehancuranmu. Ini adalah kepala keluarga Zhao. Alamnya. Dia benar-benar memasuki alam dewa. Zhao Lincoln, kau benar-benar menerobos ke alam dewa. Benar, Valkyrie. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan bocah itu pada keluarga Zhao. Aku bisa membiarkan keluargamu, keluarga Liu, hidup. Leluhur, jangan keras kepala lagi. Tidak akan ada akhir yang baik jika melawan keluarga Zhao. Ya, leluhur. Lepaskan dia. Aku bilang, Lin Yifeng, aku akan melindunginya. Masih ada setengah jam lagi sampai seleksi masuk istana. Tunggu sampai seleksi masuk istana dimulai. Para tetua kuil 8 alam liar hadir. Tidak akan ada pembunuhan di lapangan itu. Tidak bisa menyerang lagi. Tapi setengah jam, menyingkirkan Valkyrie sudah cukup. Jika demikian, Kodan Diamati bersama. Zhao Lincoln, kau baru saja menerobos ke alam dewa. Kau tidak akan menjadi lawanku. Benarkah? Valkyrie. Biarkan aku melihat kekuatan. Kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Ini. Benar saja, Valkyrie ini masih jauh lebih kuat daripada kepala keluarga Zhao yang baru saja memasuki alam dewa. Hei, istriku. Master Hill, bagaimana kau menjadi begitu kuat? Zhao Yanqing, APA yang Talakaulakukan? Ini adalah artefak tersembunyi keluarga Zhao. Baju zirah ilahi 6 Ding tidak hanya bisa menyerap serangan para dewa, ia memantulkannya kembali. Bagaimana? Terluka oleh seranganmu sendiri. Bagaimana rasanya? Keluarga Zhao MU ternyata punya 2 artefak. Benar, hanya pedang dewa pedang. Baru kemudian kita bisa menembus pertahanan baju zirah ilahi 6 Ding. Kau akan mati hari ini.
Ayah, keluarga Lukita benar-benar tamat sekarang. Kita harus segera mencari kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Zhao. Kau baru saja bilang pedang pembantai dewa bisa menembus baju zirahmu. Benar, Valkyrie. Sebaiknya kau menyerah saja. Akhirnya berhasil menikahi wanita berdada besar ini sebagai istriku. Zhao Liancheng ini benar-benar tidak berguna. Istriku. Ini dia. Dia baru saja memanggilku istrinya. Ini adalah Excalibur. Bagaimana mungkin? Bukankah pedang pemotong dewa ada pada leluhur? Ya. Aku mengerti. Ini pasti tiruanmu. Siapa yang kau takuti? Aku. Aura pedang yang mendominasi. Pedang pemecah langit. Memang pantas disebut senjata dewa, pedang ini. Pedang ini asli. Tidak mungkin. Bagaimana pedang pemotong dewa bisa ada padamu? Bocah, bagaimana pedang pemotong dewa bisa ada padamu? Bocah? Ini yang diberikan dewa pedangmu padaku. Yang lain sangat baik. Aku tidak menginginkannya. Dia harus memaksanya padaku. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dewa pedang memberikan pedang pemotong dewa padamu? Sampah ini dicuri. Kau pasti mencurinya. Aku. Kau bocah? Keluarga Liu Mu benar-benar berani. APA? Artefak keluarga Zhao dicuri, itu masalah besar. Ya, dewa pedang ini. Tapi orang nomor 1 di alam dewa di luar kuil 8 kehancuran. Artefaknya dicuri. Bocah ini terlalu berani. Liu Ziqiu, combat peut domper moton dewa, kepada Keluarga Zhao. Aku akan mengampuni. Baiklah, tunggu sampai aku membunuhmu. Kembalikan pedang ini kepada dua pedang lagi. Zhao Liancheng, hati-hati dengan pedangku. Liu Ziqiu, berani Nyako. Membiarkan bocah itu mencuri artefak ilahi keluarga Zhaoku. Dan sekarang kau mencoba membunuhku, kau dan keluarga Liu Mu pasti akan binasa. Vanessa, itu kau duluan. Tunggu sebentar. Bagaimana? Kau masih punya kata-kata terakhir? 3, 2, 1. Waktu habis. Valkyrie. Seleksi untuk memasuki aula dimulai. Para tetua telah tiba. Kau tidak bisa melakukan itu. Jika kau bertindak, Kau akan dihancurkan oleh para tetua. Tetua dari kuil 8 alam liar telah datang. Ini adalah basis kultivasi tertinggi tingkat dewa, seperti yang diharapkan dari para tetua kuil 8 alam liar. Liu Ziqiu. Sekarang setelah tetua tiba, kau tidak bisa melakukannya. Setelah seleksi untuk masuk istana, bergabungnya keluarga Zhaoku dengan kuil 8 alam liar berarti kematian. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari seleksi untuk memasuki aula ini. Menurut peraturan kuil, aula ini akan memilih mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa untuk bergabung dengan kuil ini. Dan keluarga di belakang mereka akan menerima perlindungan aula ini. Sekarang, dinyatakan, seleksi untuk memasuki aula secara resmi dimulai. Ini adalah artefak peri kita, lonceng kuno 8 alam liar. Lonceng ini memiliki 9 dentang. Penguji menggunakan palu kuno ini untuk membunyikan lonceng. Lonceng kuno akan berdering. 3 orang yang bisa membuat lonceng kuno berdering paling keras. Baru kemudian kalian bisa memasuki kuil 8 alam liarku. Ziqiu, bukankah kita sepakat tes kecerdasan? Mengapa jadi memukul lonceng? Tes kecerdasan. Benar. Batas usia untuk tes ini adalah 50 tahun. Melebihi USIA. Bahkan jika kau maju, itu tidak akan membuat lonceng kuno berdering. Sudah berakhir, aku lupa menanyakan usia sang ahli. Jadi, siapa yang akan maju duluan? Aku maju. Empat dentang lonceng. Kualifikasimu cukup untuk menjadi dewa. Baiklah. Sesuai harapan keturunan keluarga Liu, tidak kalah dengan yang lain. Keluarga Liu? Keluarga Liu yang mana? Apa maksudmu?
Penguasa keluarga Zhao. Aku tumbuh bersama Xing Chen sejak kecil. Cinta lebih kuat dari emas. Hari ini, aku bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Bergabung dengan keluarga Zhao. Oke. Aku juga. Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan mengkhianati keluarga luku? Mengkhianatiku. Pengkhianatan? Bagaimana dengan pengkhianatan? Kau demi pria tampan ini tidak ragu menyinggung keluarga Zhao. Biarkan keluarga Liu berakhir. Beraninya kau mengatakan kita. Burung yang baik memilih kayu untuk habitatnya. Orang bijak memilih tuan dan melayani. Liu Ziqiu, kau tetap sendirian pada akhirnya. Apa yang kau lawan dengan keluarga Zhao Q? Hei, tunggu. Hanya membunyikan lonceng. Mengapa itu membuat orang begitu bersemangat? Situasi Infernal Affairs ini telah muncul. Ziqiu, jangan khawatir. Selama jamnya tidak rusak, 1000 ketukan bukanlah masalah. Hahaha, benda tak berguna. Omongan besar apa yang kau bicarakan di sini? 1000 bunyi. Kau tidak takut pinggangmu terkilir? Kalau begitu, Chen Er, biarkan dia melihat apa itu bakat. Ya. Oke. 6 lonceng berdering. 6 lonceng berdering. Itu luar biasa. 6 lonceng berdering. Kualifikasimu cukup untuk menjadi dewa. Sepertinya ini adalah bakat terbaik hari ini. Anak keluarga Zhao. Apakah kau bersedia mengakuiku sebagai tuanmu? Bersedia. Murid Zhao Hingchen memberi hormat kepada tuan. Bagus, sangat bagus. APA. Bakat anak keluarga Zhao ini benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu apakah kualifikasi Bufan bisa melebihi 6 lonceng. Jika tidak, maka keluarga Zhao bergabung dengan kuil 8 keheningan. Tidak peduli seberapa kuat Bufan, tidak mungkin baginya untuk melawan seluruh kuil 8 keheningan. Bagaimanapun, aku dengar kepala kuil juga seorang kekuatan abad. Hanya menghilang selama bertahun-tahun. Selamat. Selamat kepada Tuan Zhao karena memasuki kuil 8 keheningan. Sejak saat itu, keluarga Zhao mendominasi dunia, tak terkalahkan di dunia. Ya. Nah, apakah kau melihatnya dengan jelas? Bahkan jika kau memiliki Excalibur, lalu kenapa di hadapan bakat dan kekuatan sejati, kau hanyalah badut yang hina? Valkyrie, sekarang kau seharusnya tahu siapa yang telah kau sakiti. Ini adalah dewa masa depan. Itu kau. Hancurkan keluarga Liu. Leluhur. Sekarang buat garis pemisah dengan anak ini. Masih belum terlambat untuk membelot ke keluarga Zhao. Tidak, aku bilang itu. Aku bilang, apakah kalian orang kota tidak pernah membunyikan lonceng? Hanya jam rusak ini. Aku juga punya jam di gunungku. Aku bahkan tidak akan merasa lelah jika terus membunyikannya 100 kali. Berbicara sembarangan. Nah, jika begitu, kalau begitu, naiklah dan coba. Aku ingin melihat apakah kau bisa membunyikannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, berlutut saja di depan semua orang dan akui kesalahanmu. Bagaimana jika aku membunyikannya lebih banyak darimu? Jika kau bisa melampaui Chen Er, aku mewakili keluarga Zhao siap melayani. Oh, APA yang kau katakan. Pria sampah tak berguna yang terang-terangan. Kau akan segera tahu apa itu keputusasaan. Benar-benar berdering. Hanya suara satu lonceng berdering. Dia terlihat mudah dikalahkan. Apa yang baru saja kau katakan? Hanya lonceng berdering. Apa yang begitu kau banggakan? Empat lonceng berdering. Bakat tingkat dewa. 4 lonceng berdering. Bagaimana bisa pria tak berguna ini memiliki kualifikasi yang sama denganku? Dia benar-benar berhasil membunyikan 4 lonceng. Itu tidak mungkin. 4 lonceng berdering. Hanya batasmu, bukan milikku. Ini tidak mungkin. 6 lonceng berdering. 6 lonceng berdering. Satu lagi 6 lonceng berdering. Hahaha, Tetuali. Kau sudah menerima seorang murid. Ini giliranku. Aku benar-benar tidak menyangka. Seleksi pintu masuk istana hari ini. Ada 2 jenius tak tertandingi. Sepertinya, ada harapan untuk kebangkitan Xia Agung. 6 lonceng berdering. Bagaimana mungkin? Bagaimana bakat pria tak berguna bisa dibandingkan dengan milikku?
7 lonceng berdering. 7 lonceng berdering. Itu tidak mungkin. 7 lonceng berdering. 7 lonceng berdering. 7 lonceng kuno berdering. Anak ini memiliki kualifikasi Dewa Emas. Dia lebih berbakat dari putraku. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Konon, alam dewa di atas alam dewa memiliki 6 alam. Masing-masing adalah dewa sejati, dewa emas, penguasa abadi, Raja Peri, yang mulia abadi. Kaiser Abadi. Bahkan jika bakat anak ini ada di dunia peri. Luar biasa. Haha. Tetuali. Berikan bakat yang menjanjikan ini pada. Apakah kau benar-benar menyesali? Ya, aku benar-benar salah menilai. Aku tahu. Bufan pasti akan memberiku kejutan. 7 cincin lonceng kuno, dan dia bisa membuat lonceng kuno berdering. Menyatakan bahwa usia sebenarnya di bawah 50 tahun. Kekuatan dunia ajaib semudah itu. Unik. 8 lonceng berdering. Lonceng kuno telah berdering 8 kali. Batas bakat anak ini sama sekali bukan dewa sejati. Ini adalah Raja Abadi. Tiba-tiba Wang, K2. Akhirnya, aku menemukan monster. Luar biasa. Jenius berbakat seperti itu. Bagaimana kalian berdua mengajar dengan begitu baik? Seharusnya aku, wakil kepala istana, yang membimbing mereka. Kepala Istana Luo, apakah Anda mencoba merebut murid dari saya? Benar sekali. Setan dengan penampilan penguasa abad. Bagaimana membimbingnya dengan tingkat kultivasi alam dewa peringkat kedua? Saat ini, Xia Agung, kecuali kepala istana yang sudah naik. Hanya aku, setengah dewa sejati, yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Nah, apakah kau bersedia menjadikanku gurumu? Aku. Bahkan wakil kepala istana Luo, yang hanya setengah dewa sejati, telah terkejut. Sepertinya kebangkitan keluarga Liuku kali ini stabil. Sudah berakhir. Jika anak ini diterima sebagai murid oleh wakil kepala istana Luo, maka keluarga Zhaoku akan menderita bencana besar. Tunggu sebentar. Bukankah itu hanya lonceng rusak yang berbunyi 8 kali? Kenapa kalian menatap begitu? Lin Bufan, jangan tidak tahu terima kasih setelah mendapat keuntungan. Aku mendapat keuntungan tapi masih mengeluh. Ini hanya membunyikan lonceng yang rusak. Mustahil, mustahil. Mustahil. Apa yang mustahil? Lihat ini. Ada yang salah. Dia membunyikan lonceng menjadi lagu selamat ulang tahun. Ya. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu bilang lonceng itu hanya bisa berbunyi 9 kali? Ya. Dia membunyikannya ratusan kali. Kau, bakat apa yang kamu punya? Saya mengerti. Saya mengerti. Pasti ada yang salah dengan lonceng ini. Kalau tidak, hanya kamu, orang biasa, bagaimana bisa berbunyi 100 kali? Ketua Istana Luo, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Kurang ajar, mengapa kamu bilang lonceng kuno itu rusak? Hei, tunggu. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali. Saya mengerti. Saya hampir tertipu olehmu, orang tak berguna. Apakah lonceng kuno itu rusak? Coba saja. Siapa yang bersedia mencobanya? Saya. Pemuda keluarga Zhao, saya ingatkan Anda, jika lonceng kuno tidak rusak, kamu mencoba membunyikan dentang ketujuh dengan paksa, kamu akan dilahap oleh lonceng kuno. Saya mengerti. Namun, orang tak berguna ini benar-benar membunyikannya hampir 100 kali. Lonceng kuno ini pasti rusak. Nak, kamu sudah tamat. Dentang lonceng ketujuh. Berbunyilah untukku. Xingchen. Dia benar-benar bisa membuat lonceng kuno berdering 9 kali. Bukan. Ini 100 dentang lonceng. Aura ini, Raja Abadi. Ini adalah kedatangan Raja Abadi. Bisa melampaui lonceng kuno 9 kali. Bakat seperti itu seharusnya menguasai zaman. Murid ini, Seiya, Raja Abadi sans bilan kaya. saya akan menerimanya. Raja Abadi. 9 dentang lonceng saja sudah luar biasa. Dia benar-benar membuat lonceng kuno 8 alam liar berdering hampir 100 kali. Ini. Monster makam APA ini? Saya pernah mendengar ketua istana berkata, lonceng kuno 8 alam liar. Diciptakan oleh Raja Surgawi dari alam atas. 9 dentang lonceng adalah puncak. Siapapun yang bisa membunyikan lonceng kuno 9 kali. Hanya monster dengan bakat Raja Abadi. Mungkinkah bakat anak ini melebihi Raja Abadi? Pria ini benar-benar menarik Raja Abadi dari alam atas untuk menerimanya sebagai murid. Eksistensi macam apa yang telah disinggung oleh keluarga Zhao kami? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di dunia? Pergi,
Pergi. Leluhur, kami hanya bercanda. Kami terlahir di keluarga Liu. Kematianku adalah demi keluarga Liu. Jangan khawatir, semuanya. Namanya Lin Bufan. Dia adalah suami baru dari leluhur kita. Dia juga kakek buyut saya. Liu Guowei. Saya harap kalian semua tahu. APA? Ternyata dari keluarga Liu. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan bangkit. Siapa yang bicara? Saya sudah punya guru. Saya, Lin Bufan, pendeta Taois pewaris tunggal Gunung Wolong generasi ke-18. Dasar bocah, dia benar-benar menolak menjadi murid Raja Abadi. Jadi kamu sudah punya guru. Sepertinya Raja ini telah longkang. Tidak, apa yang kamu bicarakan, dewa dan makhluk abadi, menurutku, kamu lebih pandai menipu. Saya hanya ingin membuktikannya pada lonceng ini tidak sulit dibunyikan. Itu makhluk abadi. Bagaimana bisa kamu menolak? Kalau mau pergi, pergilah. Lagi pula aku tidak tertarik. Hei, sudahlah. Pria ini punya bakat yang hebat. Meskipun dia tidak punya perlindungan Raja Abadi. Dan masa depannya akan tak terbatas. Aku harus menempel pada orang kuat ini. Hei Tuan, kakek buyut. Kapan pernikahan leluhur kita? Kapan akan diadakan? Liu Guowei, bukankah kamu baru saja mengkhianati keluarga Liu? Sekarang kamu melihat bakat Lin Bufan. Langsung kembali tanpa malu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei, leluhur. Saya salah. Saya akan tetap di keluarga Liu seumur hidup. Kakek buyut. Kalau Anda mau, saya akan meminta putri saya Liu Qingcheng untuk melayani Anda seumur hidup. Bagaimana? Pergi cepat. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu belum paham. Lin Bufan sangat berbakat. Keluarga Zhao pasti akan hancur. Jika kita bersama keluarga Zhao, itu jalan buntu. Selama kamu menempel erat pada Lin Bufan, kita hanya akan berada di bawah satu orang. Di atas ribuan orang lainnya. Ya. Ayo kita kembali dan bahas ini. Sekarang, ayo kita bahas apa yang terjadi di antara kita. Anak Inggusan. Jangan kira bakatmu itu hebat. Kamu bisa membuat pemuda keluarga Zhao kami tunduk. Kami pria keluarga Zhao kaya dan tidak bisa dibeli. Perkasa den tak tergoyahkan. Benar, ayah? Bukan ayah. Ayah, kenapa memukulku? Apakah kamu bersikap sopan? Serahkan saja pada para dewa. Bodoh. Bisa dikaitkan dengan monster raja. Maka keluarga Zhao kita pasti akan meroket. Masuk akal. Serahkan saja pada para dewa. Orang dari keluarga Zhao itu hebat sekali. Saya yakin. Ini masih keluarga Zhao yang sombong dan berkuasa itu? Benar saja, kekuatan adalah segalanya. Lin muda, kamu benar-benar punya nyali. Bagaimana bisa kamu menolak menjadi murid raja terakhir? Naiman, sesuai aturan seleksi masuk istana ini, kamu membunyikan lonceng peri 9 kali. Kalau begitu, kamu bisa bergabung dengan kuil 8 alam liar kita. Dan sebagai orang pertama yang kamu akan menerima transfer kekuatan kami. Menaikkan kekuatanmu langsung ke alam dewa. Kamu diam saja di sana. Aku akan menyalurkan kekuatanku padamu. Bukan, ini tentang menjadi dewa. Sangka, benar atau salah, kamu akan segera tahu. Kok bisa? Aku sudah menyalurkan setengah dari kekuatan kultivasiku padanya. Tidak ada sedikit pun perubahan aura pada anak ini. Tetua Wong, Baisaka Kau Melikakanya, Bayar Kabantu. Ada apa ini? Kultivasi gabungan kita di Punkak. Alam Ilahi. Itu tidak membuat kultivasi anak ini sedikit pun meningkat. Ini jurang tak berdasar. Kulihat kalian berdua. Kalian berdua terlalu banyak menggunakan tenaga dalam tugas sehari-hari. Apa kalian lemah? Lihat tuan istana ini. Lia ini. Mustahil. Ki sejati kami bertiga, biasanya bisa membuat seekor anjing menjadi dewa. Anak ini akan menguras kita sampai habis. Tidak ada pergerakan dalam kultivasinya.
Ini tidak ilmiah. Apa kalian bertiga sedang bermain rumah-rumahan? Transmisi kekuatan apa? Aku tidak merasakannya sama sekali. Bagaimana mungkin? Sangat berbakat, tapi tidak bisa berkultivasi. Bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu di dunia? Oh, astaga. Rusak. Lonceng kuno itu rusak. Mentransfer kekuatan tidak bisa meningkatkan kultivasi. Lonceng kuno itu rusak lagi. Oh, begitu, pasti kau. Nah, cara curang apa yang digunakan di dalamnya? Aku membuat lonceng kuno berdering 100 kali. Merusak lonceng kuno. Kalau tidak, begitu berbakat. Bagaimana bisa tidak ada kultivasi sama sekali? Transmisi kekuatan ini tidak mencapai apapun. Curang. Sudah selesai. Kami berlutut terlalu dini. Itu curang. Sekarang aku menarik kembali pernyataanku sebelumnya. Aku memutuskan hubungan bersih dengan keluarga Liu. Nak, tidak peduli seberapa berbakat diri, tidak bisa berkultivasi, hanya sampah tak berguna, dan membuat ayah dan anak ini berlutut. Utang ini harus diselesaikan dengan hati-hati hari ini. Sayang sekali, orang yang begitu berbakat tidak bisa berkultivasi. Sungguh disayangkan. Siapa bilang muridku tidak bisa berkultivasi? Yang Muliala. Mungkinkah Lin Bufan adalah muridmu? Ya, sebelum aku naik tahta, Bufan memiliki basis kultivasi Raja Abadi. Sekarang dia bahkan telah mencapai alam yang mulia abadi. Karami kecil yang hanya beberapa dewa sejati. Mereka hanya ingin menggunakan transmisi kekuatan untuk membuat kultivasi muridku sedikit berfluktuasi. Sungguh Lalu barusan, lonceng kuno 8 penjuru berdering 2 kali sebelum rusak. Mungkinkah itu? Ya. Bufan memiliki bakat setingkat kaisar abadi. Sekarang tidak ada seorang pun di ketiga alam yang menjadi kaisar. Bufan adalah eksistensi yang paling mungkin menjadi kaisar. Hanya saja bakatnya kini terekspos. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. APA. Pemuda itu adalah murid yang mulia Lin. Tidak baik. Aku harus segera turun ke dunia fana. Jika kuil 8 penjuru menyinggung murid yang mulia, aku juga akan menderita. Kualifikasi Kaisar Abadi. Eksistensi dengan bakat Kaisar Abadi ternyata muncul di dunia manusia. Raja Iblis Seratus Bantut. Tuan penguasa iblis. Aku sedang menerobos titik krusial Raja Iblis. Tidak bisa berpisah. Koperji ke dunia manusia. Temukan eksistensi dengan kualifikasi Kaisar Abadi. Bunudia. Enggak. Jangan lakukan sendiri. Kalau tidak, itu akan menarik kelompok dewa di dunia peri. Ya. Selama kau menyingkirkan anak dengan bakat Kaisar Abadi ini, begitu aku menerobos menjadi Kaisar Iblis, seluruh 3 alam akan tunduk padaku. Apa yang kau bicarakan? Apa semua omong kosong tentang kultivasi ini? Jam ini berkualitas buruk, rusak. Kenapa menyalahkanku? Nah, masih membantah? 2 Tuan Istana Luo. Orang ini curang dalam seleksi masuk istana. Kejahatannya pantas dihukum. Tolong bersatu untuk membunuh anak ini. Minta tetua ketua bale untuk membunuh anak ini. Anak baik. Jika lonceng kuno tidak rusak, kuil 8 penjuruku, aku benar-benar tertipu oleh beraninya kau curang demi keuntungan pribadi dan merusak lonceng kuno. Sesuai hukum istana ilahi, kau harus mati untuk menebusnya. Kukira Xia Agung punya bakat. Kukira itu penipu, berlutut dan menyerah dengan tangan terikat. Aku akan memberimu kematian cepat. Aku. Lin Bufan, sudah dengar? Kenapa kau tidak berlutut dan mati? Berlutut. Berlutut. Berlutu. Berlutut. Belum lagi, apakah aku merusak lonceng kuno ini atau tidak? Kalau begitu, aku merusaknya. Apa kalian harus begitu bermusuhan? Seperti kata pepatah, 1 kata baik menghangatkan 3 musim dingin. Kata-kata kasar lebih melukai daripada dingin di bulan Juni. Beri aku sedikit kehangatan. Hangatkan adikmu. Aku. NAK, kau tidak mau berlutut, kan? Kalau begitu, akan kupotong kakimu dan kubantu kau berlutut. Aku percaya Bufan tidak curang. Astaga, leluhur, apa kamu gila? Anak ini pasti celaka. Dan kau membelanya? Ayah? Apa ayah akan membiarkan keluarga Liu kita binasa? Ayah, buat apa lagi berteriak pada leluhur? Kita sekarang anggota keluarga Zhao. Apa urusan keluarga Liu-nya itu ada hubungannya dengan kita? Benar, untungnya. Kita dengan bijak memutuskan hubungan dengan keluarga Liu.
Kalau tidak, Kita pasti sudah lama dibunuh anak ini. Benarkah? Sebentar lagi kalian akan menyesal. Liu Ziqiu, kamu yang seharusnya menyesal. Jangan biarkan dia lolos. Akan kubunuh kalian bersama. Kau tidak bisa menyentuhnya kecuali kau melangkahi mayatku. Tidak seheboh itu. Bahkan jika aku merusak jam kuno ini, itu tidak bisa benar-benar dianggap penipuan atau kecurangan. Kan, mereka banyak sekali. Jika mereka berani melakukannya, ini perkelahian geng. Panggil polisi. Nah, apa kau ketakutan setengah mati? Panggil polisi di kuil 8 penjuru ini, kami tertawa sampai mati. Di seluruh Xia Agung, tidak ada yang pernah berani mengganggu kuil 8 penjuru. Sepertinya lebih dari sekadar memanggil polisi. Juga hubungi rumah sakit jiwa, seperti otak yang sakit. Tidak. Siapa yang kau bilang sakit jiwa? Siapa lagi kalau bukan kau? Tapi dalam kasusmu, kau akan mengiler saat sembuh. Dasar anak nakal. Selalu saja lancang lidahnya. Kau pasti akan celaka hari ini. Jangan bicara omong kosong dengannya. Dua tiba tua. Tolong bertindak. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Liu Ziqiu, Ko Sanga Berani. Berani Mangunakan peut donc Keluarga Zhaoku un tuk Mambunu orang Keluarga Zhaoku. Apa kau pikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Tuan Istana Luo, tolong bertindak. Bunu orang ini. Tegakan Ukom Istana Ilai. 110. Nak, ini pilihanmu sendiri. Tapi jangan salahkan nak. Aduh, tidak. Bicaralah saja saat bicara. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Kau tahu berapa harga ponselku? Akan kuberitahu apa. Kau dalam masalah. Kau yang bertanggung jawab. Nah, apa kau masih memikirkan ponselmu yang rusak? Kau kurang di Istana Ilahi 8 penjuru. Merusak lonceng kuno 8 penjuru. Sudah sekarat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Hei, kamu ini siapa? Orang yang ingin dibunuh oleh kuil 8 kehampaan. Kau bahkan tidak pantas memberi perintah. Diam. Tidak, Tuan Luo. Saya berbicara demi Istana Ilahi 8 kehampaan. Kenapa kau memukulku? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada kepala istana. Aku akan membunuhmu. Kepala Istana. Salam kepala istana. Bangunlah. Terima kasih, kepala istana. Apa? Kepala Istana Ilahi 8 kehampaan. Bukankah untuk naik ke alam peri? Mengapa dia kembali lagi? Basis kultivasi kepala istana dan para tetua pasti di atas dewa sejati. Jika dia kembali ke Xia Agung, dia akan tak terkalahkan di dunia. Alam surgawi naik apa? Benar-benar seperti keluarga yang sama. Seperti ayah, seperti anak. Kau punya penyakit otak yang sama dengannya. Kau. Dia tidak akan bonggalama. Jangan tidak sopan di depan kepala istana. Anak muda, tunggu aku. Kepala istana, kapan Anda kembali? Jika aku tidak kembali lagi, kuil 8 kehampaan akan berakhir. Kepala istana, apa yang kau bicarakan? Hei, Tuan Kepala Istana. Tuan Kepala Istana. Kau datang tepat waktu. Sekarang kuil 8 kehampaan. Sedang menangani penipu di Tempet. Para penjahat kecil yang merusak lonceng kuno. Siapa yang berani menipu di tempat dan merusak lonceng kuno? Tuan Kepala Istana. Itu dia. Orang ini tidak memperhatikan kuil 8 kehampaan sama sekali. Yang mulia Kepala Istana, untuk menghukum pria ini. Begitukah? Ya, kepala istana. Itu omong kosong. Apakah kau ingin kuil 8 kehampaan binasa? Kau masih ingin aku mati? Kepala istana. Beraninya aku, kepala istana. Kepala Istana. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dia. Jangan bilang dia baru saja menghancurkan 8 lonceng kuno. Bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh kuil Bahuang di dalam 3 alam. Tidak ada yang bisa menghukumnya. Apakah aku benar-benar sehebat itu? Apa? Mungkinkah latar belakang asli anak ini adalah kepala istana 8 kehampaan? UPS sudah berakhir. Nak, kita terlalu dini untuk bicara. Itu, leluhur, kau mengenalku. Hadikuyang Membara. Selamanya milik keluarga Liu. Ya, leluhur. Apakah kita masih punya kesempatan? Pergi. Teman Lin, orang-orang buta mana yang mencoba membunuhmu tadi? Oh, mereka. Yah, ada mereka. Aku juga tidak mengerti. Aku baru saja mematahkan pemotong kuku. Mereka menjejarku dan mengejekku seperti anjing gila. Menurutmu otak mereka sakit parah? Jadi kaulah yang ingin mencelakai sahabat muda Lin. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Semuanya kesalahpahaman. Ampuni aku. Tu en Mafkan aku. Kenapa kamu penchcut? Jangan penchcut.
Aku lebih menyukaimu. Kamu budget memberontak tadi. Pulih. Kembali. Ayolah. Tuan Lin, kau menganggap kami tidak berarti apa-apa. Biarkan kami pergi. Memang benar, yang kuatlah yang berkuasa. Keluarga Zhao yang sombong ini, di depan kuil 8 kehampaan, aku hanya bisa berlutut. Aku tidak menyangka, pendukung orang ini adalah kepala istana-istana ilahi 8 kehampaan. Ku dengar dia akan menikahi Valkyrie. Sekarang keluarga Liu benar-benar makmur. Tidak, aku tidak setuju. Tuan Kepala Istana. Siapa identitasnya membuatmu membantunya seperti ini? Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah kamu tahu siapa dia? Aku. Siapa aku? Aku seorang pendeta Taobao. Siapa aku bisa jadi? Tuan Kepala Istana. Kau juga mendengarnya. Dia hanyalah seorang pendeta Taobao. Tidak ada identitas besar sama sekali. Pendeta Taobao. Itu tidak masalah. Aku akan memberitahumu siapa dia sebenarnya. Dia adalah murid dari Yang Mulia, abadi tertinggi di alam abadi. Bagaimana dia bisa tersinggung oleh keluargamu yang hanya Zhao? Aku. Apa? Murid Yang Mulia abadi. Tidak mungkin. Kukira Bufan memiliki basis kultivasi alam peri. Itu sudah kemampuan yang luar biasa. Aku tidak menyangka latar belakangnya begitu besar. Aku benar-benar menemukan harta karun. Xian Yang Mulia Abadi. Aku benar-benar menyinggung Yang Mulia abadi. Tidak mungkin. Jika dia adalah murid Yang Mulia abadi, bagaimana dia bisa datang ke keluarga Liu kami untuk melamar? Dia pasti berbohong. Hei, tunggu. Kalian semua tertipu olehku. Apakah aku sebagus itu? Jika dia memiliki kualifikasi abadi dan kultivasi abadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Itu pasti bohong. Kamu tidak percaya. Bisa dicoba. Bagaimana cara mencobanya? Teman Lin, buka kartumu. Biarkan semua orang tahu kekuatan sejatimu. Kartu apa yang kamu keluarkan? Aku tidak punya kekuatan sungguhan. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Teman Lin, jangan khawatir pada dirimu. Tapi ada kekuatan dahsyat yang bahkan dia tidak tahu. Tolong keluarkan. Mari kita lihat. Benar atau salah? Bufan, kamu lupa saat kamu menyelamatkanku. Mengusir Zeus? Mereka semua adalah petarung terkuat. Jadi kamu pasti seorang master. Aku memang seorang master. Percaya diri saja, kamu adalah... Sans master pénible, kulihat dia bukan siapa-siapa. Kalau begitu, beranikah kamu menantangnya? Aku. Aku, leluhur iblis langit, telah terperangkap selama 1000 tahun. Akhirnya, melihat cahaya hari lagi. Tidak bagus. Leluhur iblis langit yang ditekan oleh kuil menerobos segel. Leluhur iblis langit ini memiliki kultivasi sebagai Golden Immortal. Tidak ada yang bisa menaklukkannya kecuali sang kepala istana. Kepala istana, tolong urus dia. Aku hanya doppelganger sekarang. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan Golden Immortal. Bukan lawan leluhur iblis langit. Itu. Kepala istana 8 kehampaan. Tunggu sampai aku selesai membunuh orang-orangmu dari kuil 8 kehampaan. Setelah menyerap kemampuan semua orang, aku akan membunuh alam atas lagi. Ambil nyawa Enjingyu. Begitukah? Kalau begitu, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan itu. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. Bayangkan Anda bukan tandingan saya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan saya? Teman Lin, lakukan gerakan Anda. Saya. Ya, itu Anda. Master Istana 8 Kehancuran. Apakah Anda bodoh? Biarkan anak Kesselbear rusen dengan saya. Atau apakah Anda sudah menyerah pada diri sendiri? Leluhur iblis langit, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan teman Lin. Permisi? Karena Anda sangat percaya pada saya akan mencobanya kalau begitu. Eodon, nah, karena Anda mencari mati. Kalau begitu saya akan memenuhi Anda. Master Istana 8 Kehancuran. Apa yang kita lakukan, teman Lin? Apakah gurumu tidak mengajarimu apapun? Gunakan saja. Guruku mengajariku, tapi... Mengerti? Siswa sekolah menengah menyiarkan senam. Zaman memanggil. Dia? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia melompat ke senam radio? Dia benar-benar bukan master tak tertandingi. Hanya sampah tak berguna. Dia sudah mati. NAK, kurasa kau meremehkanku.
Nak, lihat bagaimana kau bisa lolos dari pukulanku. Buffon, hari-hari. Pukul dia. Tidak mungkin, bagaimana Lin Bufan bisa mengalahkannya? Berguna. Saya serang master. NAK, apakah kamu sudah cakap dengan ini? Oh, astaga, leluhur iblis langit tidak terluka. Bisakah anak ini melakukannya? Seharusnya tidak. Saya tahu dia pecundang, tidak ada kekuatan. Apa yang dia pukul? Oh, astaga, Master tak tertandingi apa? Master Istana 8 Kaisar, Anda berbohong kepada saya. Nah, bersiaplah untuk mati. Mari. Oh tidak, saya tidak ingin mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah dari Anda? Anda ini siapa? Bagaimana mungkin? Dia benar-benar menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan leluhur iblis langit. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan alam peri? Aduh. Nak, kita sudah lama putus dengan keluarga Liu. Itu tidak mungkin. Tidak. Mengapa dia pergi? Teman Lin, terima kasih telah menyelamatkan kuil bahuang saya. Terima kasih, Abadi. Atas kebaikan penyelamat hidup Anda. Hei, tidak. Saya tidak melakukan apa. Bangun. Bufan, mereka semua melihatnya. Anda mengalahkan leluhur iblis langit. Anda adalah master yang tak tertandingi. Apakah mereka mengolok-olok saya? Dan master tak tertandingi, seperti apa yang bisa menjatuhkan orang tua? Kata-kata mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Baiklah, sekarang setelah masalah ini terselesaikan, saatnya membicarakan apa yang terjadi di antara kita. Bukankah Anda baru saja ingin membunuh saya? Tuan Lin, saya salah lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Lin, biarkan kami pergi. Dijamin tidak ada keempat kalinya. Mereka telah berlutut kepada Anda 3 kali. Mereka mungkin tidak pernah berlutut kepada orang tua mereka sebanyak kepada Anda. NAK, Bokabau ini sangat kuat. Kita telah memilih orang yang salah. Jika kita tahu lebih awal bahwa Lin Bufan memiliki kekuatan ini, kita juga tidak akan meninggalkan keluarga Liu, kan? Iya. Demi permintaan maaf tulus Anda kepada saya akan memberi Anda satu kesempatan berlari telanjang di sekitar Haicheng selama 10 putaran. Hal ini biarkan saja begini. Apa? Apa itu? Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Oke. Saya mengerti. Dan Anda, bukankah Anda sudah membelot ke keluarga Shao? Kalau begitu berbagi suka dan duka, berlari telanjang bersama. Itu. Saya lari. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Ayo pergi. Tidak bisakah Anda menyinggung saya? Oke. Ayo pergi. Teman Lin, kalau begitu saya pamit dulu. Oke, silakan. Tuan Lin, Bagus sekali. Saya punya anak perempuan di rumah, tepat berusia 18 tahun. Dia memiliki sosok yang proporsional. Saya tidak tahu apakah Anda lajang. Apakah Anda tertarik? Saya tidak punya anak perempuan, tapi jika Anda suka yang dewasa, saya punya saudara perempuan. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda tentang saya? Itu. Kalau begitu kamu tidak sebaik nenek. Oke, gali nenekku sekarang juga. Hei, pergi. Tuan Lin, lihat saya, Tuan Lin. Semua mundur. Lin Bufan adalah pria saya. Benar, Bufan? Begini, maaf, semuanya. Saya sudah menikah. Oh, sayang sekali. Sayang sekali kakakmu. Pergi. mengapa Anda masih marah? Sepertinya saya benar-benar tidak salah pilih. Zikiu, karena kita akan menikah. Anda masih perlu kembali ke Kiltau bersama saya. Temui guruku. Oh.
Bayinggan. Semua karena binatang buas Lin Mufan itu. Itu membuat kita kehilangan muka. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Bunudia. Bahkan Raja Iblis terbunuh. Dengan apa kau membunuhnya? Apakah ini koran? Apa yang terjadi di sini? Aneh. Benar-benar aneh. Saya tidak tahu. Onda. Siapa Onda? Saya adalah ahli tingkat dewa. Saya tidak bisa merasakan napas orang ini baru-baru ini. Kultivasi orang ini tidak akan lebih lemah dari saya. Anda tidak ingin membunuh Lin Bufan? Saya di sini untuk membantu Anda. Bunuh Lin Bufan. Dia Dilindenji oleh Valkyrie. Dan pedang pemotong dewa untuk melindungi tubuh. Bunudia. Anda bahkan mengklaim sebagai raja ini. Apakah Anda benar-benar semacam raja peri? Raja peri. Bahkan raja peri biasa. Saya juga bisa menyiksa dan membunuh sesuka hati. Tekanan yang begitu kuat. Siapa Anda? Saya adalah Raja Iblis Seribu Wajah. Raja Iblis. Anda berasal dari dunia iblis. Dunia iblis. Ya, selama Anda tunduk pada saya akan menaikkan alam Anda ke alam Raja Iblis. Itu setara dengan alam peri dari dunia peri. Bagaimana? Apakah Anda bersedia tunduk pada raja ini? Seiya Bersedia tendu. Temui Raja Iblis. Bagus sekali. Biarkan Anda menikmati kekuatan dunia iblis. Tekanan yang begitu kuat. Apakah ini alam Raja Iblis? Dengan kekuatan ini, saya bisa membunuh siapa saja. Sekarang kekuatan telah diberikan kepadamu. Izinkan aku memintamu melakukan satu hal terlebih dahulu. Buka penghalang pertahanan nasional Xia Agung. Ada sebuah penghalang. Di atas dewa sejati alam luar, bangsawan sejati dan di bawahnya tidak bisa memasuki wilayah Xia Agung. Dan aku tidak bisa melakukannya. Buka saja pesonanya. Biarkan masuk para dewa yang kubesarkan di luar angkasa. Bunuh Lin Bufan. Semudah membalikkan tangan. Setelah itu, bawa kepalanya padaku. Ya, saya akan mengikuti perintah Onda. Lin Bufan. Segera kau akan mati. Sudah waktunya semua orang berganti giliran. Sekarang terserah kami ayah dan anak Xiao untuk menjaga perbatasan. Ya. Selamat datang kalian berempat di Daxia. Selesaikan tugas Raja Iblis bersama-sama. Orang seperti apa mereka sebenarnya layak untuk begitu banyak pertempuran tingkat atas? Mungkinkah Raja Abadi? Pendeta tahu dengan beberapa kultivasi. Hanya saja Raja Iblis berhati-hati dan tidak mengizinkan kesalahan sekecil apapun. APA. Pendeta Tao. Jangan bertindak saat itu. Aku akan membunuhnya dalam sekejap. Berhenti bicara omong kosong. Pimpin jalan. Apakah ini kuilmu? Ya, agak rusak. Tapi tidak, APA. Aku tidak mengunjunginya dengan baik terakhir kali aku datang. Kalau begitu, jalan-jalanlah dengan baik kali ini.
Oh, aku lupa memperkenalkan. Ini Anjingku, De Huang. Wow, Anjing Yang Luka sekali. Tidak bagus. Penghalang Xia Agung telah rusak. Penghalang apa? Penghalang ini untuk bertahan melawan dewa jahat luar angkasa yang kuat itu. Penghalang itu rusak. Xia Agung akan dalam masalah besar. Aduh. Liu Ziqiu, Kobenar. Dinasti Xia Agung akan berakhir. Zhao Liancheng, mungkinkah keluargamu Zhao merencanakan sesuatu? Benar, kami yang melakukannya. Jika kau ingin menyalahkannya, salahkan dia. Jika dia tidak membuat keluarga Zhaoku kehilangan muka. Membuatku berlari telanjang di depan jutaan orang. Kami juga tidak akan melakukannya. Dialah yang menghancurkan Xia Agung. Tidak, ini juga bisa ada hubungannya denganku. Kulihat kau ingin berlutut lagi. Jangan khawatir. Nah, kali ini kau pasti akan mati. Benarkah? Hanya kalian berdua. Siapa bilang hanya kita berdua? Dewa kecil, ada juga orang biasa tanpa kultivasi, juga layak bagi kita untuk berusaha keras. Apa yang dipikirkan Raja Iblis? Zhao Liancheng tidak hanya membuka batas Xia Agung, juga berkolusi dengan dewa jahat luar angkasa. Apakah Anda ingin menjadi pendosa Xia Agung sepanjang masa? Pendosa sepanjang masa. Segera, Daxia akan menjadi dunia keluarga Zhaoku. Yang kalah selalu salah, sementara yang menang selalu benar. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Keluarga Zhaoku tidak hanya tidak akan menjadi pendosa sepanjang masa, atau raja baru Xia Agung. Tidak, ada apa denganmu? Kamu harus minum obat ini. Kamu masih harus meminumnya? Nah, kamu tidak akan bangga lama. 4 digit. Bert Indak. Sudah kubilang sebelumnya, berikan dia pada. Kamu tidak perlu melakukannya. Jangan khawatir, nak. Aku akan membuat kematianmu menyakitkan. Berani. Dewa Pedang. Zhao Liancheng. Zhao Xingchen. Kalian berdua bajingan. Mempermalukan keluarga Zhaoku. Beraninya, kau membuka penggeling, memasukkan dewa jahat luar angkasa. Apakah kau ingin keluarga Zhaoku terkenal buruk selama ribuan tahun? Anakin Cedra. Bagaimana jika aku berhenti? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap adil. Kenapa kau tertawa? Jalan Seer. Kalian berdua telah jatuh ke jalan iblis. Terus kenapa? Selama yang kuat berkuasa. Leluhur, kami lebih kuat darimu sekarang. Jadi keluarga Zhao harus mendengarkan kami. Tuan Li, maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Sudah berakhir. Basis kultivasi mereka benar-benar menembus Raja Iblis begitu cepat. Ditambah dewa-dewa jahat itu. Bahkan jika Lin Bufan memiliki kultivasi negeri dongeng, tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang Xia Agung tamat. Ya. Kubilang, kalian benar-benar sekelompok keturunan tidak berbak. Bahkan tetua mereka sendiri berani bertaruh. Dewa Pedang, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu memberi mereka pelajaran. Memperbaiki kami, anak kecil. Penghinaan yang kuderita darimu sebelumnya. Aku akan membalasmu 100 kali lipat hari ini. Aku ingin menjadi yang pertama menyiksanya. Dengarkan, anak kecil. Orang yang membunuhmu adalah aku, Hades, dewa dunia bawah. Bufan, hari-hari. Dari mana datangnya anjing liar ini? Hilya. Ini adalah Apa-apaan ini? Anjing baik, anjing baik. Apakah kau melihat semuanya? Hari ini adalah hari kematian. Bukankah ini Hades, dewa dunia bawah, seperti ini saja? Lebih baik aku menjadi Seiya dari Saint Seiya. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan anjingku Da Huang. Sial, ini benar-benar binatang peri. Aku baru saja menyentuhnya. Jika mengamuk, maka aku juga tamat. Mengerikan, benar-benar mengerikan.
Kuil Tau ini memang tidak sederhana. Hanya si ke anjing. Aku benar-benar tidak percaya lagi. Begitu banyak dari kami tidak bisa mengalahkanmu sebagai anjing. Kalian semua terlalu lemah. Hal semacam ini, maka dewa jahatku akan datang dan menaklukkannya sendiri. Iblis, terima jurus ini. Kamu juga. Loki. Oh, benarkah? Aku masih di Avengers. Dikatakan dengan baik. Tidak takut pada salah satu ayam. Binatang peri lagi. Bagaimana mungkin? Siapa kau sebenarnya? Dari mana datangnya binatang abadi ini? Binatang Peri APA? Bukankah ini hanya sekumpulan binatang buas? Pasar bunga dan burung ada di mana-mana. Berbicara sembarangan. Kalian semua, anak ini agak tangguh. Ayo kita bersama. Jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan kita masing-masing. Oke, ayo kita bersama. Elbufan, berbahaya. Satu bersin saja sudah mengeringkan para dewa. Apakah Tuan Lin seorang raja abadi? Itu tidak mungkin. Bahkan di atas itu. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan orang ini? Tidak. Kenapa kamu berbaring di tanah lagi? Cepat bangun, aku baru saja membersihkannya. Kamu, jangan kesini, jangan mendekat. Nak, jangan kesini, aku akan memberitahumu sesuatu. Detong lagi ka sini. Aku hanya... Ada APA? Aku akan berlutut padamu. Tidak, apakah mereka sakit? Kecanduan berlutut. Anak punya kesempatan. Buffon, hari-hari. Itu baru saja kabur. Oh, sudahlah. Orang tua, kamu datang tepat waktu hari ini. Aku tadinya mau makan hotpot. Makan hot pot. Jangan lihat Kamilon kill tau saya. Kamu akan mendapatkan suguhan hari ini. Aku akan membuat hotpot sup ayam rahasia. Ayam. Kamu buat hotpot dengannya. Tuan Lin, Anda benar-benar tidak tahu APA ini. Ini sangat berharga. Masih berharga? Katakan saja bahwa kalian orang kota belum pernah melihat dunia. Apa yang berharga? Ini hanya seekor burung pagar. Burung pagar. Ya, aku masih punya satu sarang. Ini dia. Phoenix berdarah. Ada juga sarang Phoenix berlumuran darah. Benda tak berguna, sampah, sekumpulan sampah. Begitu banyak orang, mereka tidak bisa menangkap anak itu Lin Bufan. Raja Iblis. Bukan karena kami tidak kompeten, anak itu sangat jahat. Ada binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dibesarkan di kuil Tau. Kami tidak bisa mengalahkan. Kamu benda tak berguna, karena kamu tidak bisa membunuh Lin Bufan. Kalau begitu kamu tidak berguna, mati. Tunggu sebentar. King Sheng, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Raja Iblis, aku punya rencana untuk menghadapi anak itu Lin Bufan. Ceritakan padaku. Setiap orang punya kelemahan. Sekarang kelemahan Lin Bufan adalah Valkyrie. Selama kita bisa mengikat Valkyrie, maka Lin Bufan bisa meninggalkan dojo. Dengan cara ini, akan mungkin untuk, mari kita tangani dengan santai. Oke. Ide bagus. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Raja Iblis, jangan khawatir. Kami pasti akan memenuhi harapan. Aku harap begitu. King Sheng. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Selama aku membunuh Lin Bufan kali ini, mulai sekarang, Xia Agung ini akan menjadi dunia kita. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya mati dengan menyedihkan. Apa yang kamu lakukan di rumah Liuku?
Valkyrie, jangan begitu dingin. Kami di sini untuk memberimu hadiah. Hadiah apa? Lihat. Bukankah hadiahnya akan datang? Istriku. Aku kembali. Istriku. Istriku. Lin Bufan, Liu Ziqiu ada di tangan kami. Ingin dia selamat, datang saja sendiri. Gudang terbengkalai di pinggiran kota. Bajingan-bajingan ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah sadar. Kamut et la Diberi Peyel Dispersing Gong. Kamu tidak punya kekuatan lagi. Kamu ingin menggunakan aku untuk mengobati Fu Lin Bufan. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Valkyrie, sebaiknya kamu jujur dan bekerja sama denganku. Jika tidak, Aku tidak keberatan. Biarkan saudara-saudaraku mencicipi Valkyrie. Kamu bajingan. Diam. Kamu pikir kamu bisa memarahi Xing Chen? Liu Qingcheng, apakah kamu masih keras kepala? Terobsesi. Karena kamu menyukai anak itu di keluarga Liu. Aku sadar. Teras menjekutamu hanya jalan bantu. Oh, benar. Bukankah kamu masih ingin menikahi Lin Bufan sebagai istrimu? Kalau begitu hari ini, aku akan mencari seseorang untuk menggantikan Lin Bufan. Mari kita selesaikan dulu kamar pernikahan. Xingchen. Mengerti. Saudara-saudara, waktunya makan daging. Berhenti. Nah, akhirnya kamu datang. Bufan. Lepaskan Jiqiu. Ya, aku bisa melepaskannya, tapi aku harus menukarnya dengan nyawamu. Bufan, cepatlah. Ini jebakan mereka. Jangan terjebak, pergilah. Jangan khawatirkan aku. diam. Aku tidak bisa pergi, karena aku sudah memutuskan bahwa kamu adalah istriku. Jika aku laki-laki macam apa aku ini? Bufan. Bermain-main di ambang kematian. Lin Bufan. Hari ini, hanya salah satu dari kalian yang bisa selamat. Apakah itu kamu atau dia? Aku tidak memilih keduanya. Kalau begitu kalian berdua harus mati. Hanya kalian. Sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkan ayam, bebek, dan angsa saya? Aku ceroboh terakhir kali. Kamu akan mati hari ini. Lihat metode peminjaman Qianfu. Ini dia. Lin Bufan. Wanita Anda masih di tangan kami. Ziqiu. NAK, kamu tidak ingin wanitamu mati. Kalau begitu belututlah dengan patu padaku. Kalau begitu bunuh dirimu sendiri, atau aku akan membunuhnya. Kalian bajingan. Memangnya kenapa kalau jahat? Bukankah kamu masih di tangan kami? Berlututlah. Kamulah yang harus berlutut. Ziqiu. Bufan. Tuan Istana 8 Alam Liar. Kita mati. Belum pasti siapa yang akan mati. Kekuatan orang besar di belakang kita. Melampaui kalian semua. Permisi? Raja Iblis. Tolong lakukan dengan cepat. Raja Iblis. Mungkinkah dikatakan bahwa Sekumpulan sampah. Aku ingin raja ini membantumu membersihkan pantatmu. Raja Iblis 100 wajah ternyata adalah kamu. Beraninya kamu menginvasi alam manusia. Xianyun 8 alam liar. Kekuatanmu cukup bagus, tapi bukan lawanku. Enyahlah. Aku hanya ingin kepala Lin Bufan. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh teman Lin. Lewati aku dulu. Jangan khawatir, nak. Aku akan mengirimmu turun sekarang untuk bergabung dengan mereka. Apakah aku memenuhi syarat? Yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Guru, apakah Anda belum mati?
Guru telah menipumu begitu lama. Sebenarnya, aku belum mati, tapi naik ke alam surgawi. Alam abadi, benar-benar ada alam abadi di dunia ini. Jika mereka semua adalah dewa, mengapa kamu begitu rentan? Karena kamu memiliki bakat yang tak tertandingi. Sudah berkultivasi menjadi dewa. Hanya saja guru menyembunyikannya darimu sebelum kamu dewasa. Ternyata aku benar-benar master yang tak tertandingi. Guru, kamu menipuku dengan sangat buruk. Lanjutkan nostalgia kalian. Aku ambil nyawa anak ini. Bagaimana mungkin? Pukulanku bisa membunuh Raja Abadi biasa. Bagaimana kamu bisa menghentikan? Lupa memberitahumu. Muridku. Telah dikultivasikan menjadi yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Apa? Tu en pues. Aku sangat hebat. Lalu kuil tahu mana yang masih aku amati? Raja Iblis, Bervaja Seratus. Kamu akan mati hari ini. Tuan Iblis, selamatkan aku. Tuan Iblis. Mungkinkah dikatakan bahwa L'Intianxinig. Sekarang kekuatan tempur tertinggi di 3 dunia ada di sini. Aku, Kaisar, akan memusnahkan kalian semua. Aku bisa mengambil 3 alam. napas ini adalah kamu. Yang mulia Iblis Juyo. Tu Iblis. Tidak benar. Aku sudah menerobos. Sekarang, kamu harus memanggilku Kaisar Iblis. Kaisar Iblis. Benar. Sekarang, aku, Kaisar, telah menguasai seni iblisku. Aku telah naik menjadi Kaisar Iblis. Tak terkalahkan di 3 alam. Kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawanku. Juyo telah menerobos menjadi Kaisar Iblis. Tapi kami juga akan melindungi 3 alam sampai mati. Kamu tidak bisa lancang. Hanya kalian bertiga. Kalian juga ingin menghentikanku? Konyol. Jangan khawatir. Nah, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Sudah berakhir, aku tidak bisa menghentikannya kali ini. Saikyo. Sungguh menyedihkan. Bahkan jika kamu memblokir pukulan untuknya dengan nyawamu, tidak akan mengubah nasibnya untuk mati. Saikyo. Bifen. Ketika aku bertemu denganmu, aku sebenarnya ingin menipu. Tapi kemudian aku menyadari. Aku jatuh cinta pada Bifen. Aku mencintaimu. Saikyo. Saikyo. Itu menyentuh. Dekla, Nak. Apakah kamu siap mati? Kaisar Iblis Juyo. Aku menginginkan nyawa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatku mati? Ini, basis kultivasi Bufan. Sekarang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah dia menerobos ke alam Kaisar? Mustahil. Semut juga ingin menjadi kaisar dan mati. Mengapa? Mengapa kamu tidak mati? Kita semua berada di alam kaisar. Mengapa kamu lebih baik dariku? Karena bakatku di atas bakatmu. Napas ini. Kaisar abadi, ini kaisar abadi. Tidak. Kaisar ini telah berkultivasi selama ratusan juta tahun. Setelah banyak cobaan, aku melangkah ke Kaisar Iblis. Seorang anak baru berlatih beberapa tahun. Mengapa kamu bisa langsung menyebut dirimu kaisar? Tidak. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kalau begitu kamu akan menjadi debu bersama dunia iblismu. Aku pulih sepenanya. Apakah ini kekuatan Kaisar Abadi? Muridku adalah Kaisar Abadi. Lin Bufan, kamu hebat. Aku bisa meniup selama 10.000 tahun, 1 triliun tahun. Saikyo. Saikyo. Mengapa aku bisa memulihkan semua tubuh kalian, tapi aku tidak bisa menyelamatkan Sikyu? Mengapa? Mengapa? Bufan,
Kematian tidak bisa dibangkitkan. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa. Master, aku tahu kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Zikyu. Aku mohon beritahu aku. Ada cara, tapi... Tapi apa? Jika kamu bersedia melepaskan kekuatan Kaisar Abadi, menyerahkan Dige kepada Liu Zikyu, bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi kamu juga akan kehilangan kekuatan, bahkan kematian. Apa yang kamu tunggu? Beritahu aku sekarang, bagaimana Dige meneruskannya? Bufan, tenanglah. Ya, Kaisar Abadi Li, kamu bisa kehilangan nyawamu, tapi pikirkanlah, hidupku. Mereka semua diselamatkan oleh Zikyu. Kekuatan Diger belaka, tidak masalah jika aku tidak memilikinya. Selama Zikyu bisa diselamatkan, aku mati tanpa keluhan. Benar saja. Semua ini sudah ditakdirkan. Jadilah begitu. Aku akan mengajarimu cara menyerahkan Dik. Zikyu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kaisar Abadi Lin. Buffon. Buffon. Bufan, kamu sudah bangun. Aku belum mati. Bagaimana dengan Zikyu? Di mana Zikyu? Buffon, Liu Zikyu, Dia. Kamu tidak bermaksud menyerahkan Dik padanya. Bisakah aku menyelamatkan hidupnya? Zikyu? Di mana Zikyu? APA, belum lama kita bertemu. Zikyu. Apakah itu yang kamu rindukan dariku? Zikyu. Bufan, kamu terlalu cemas. Maksudku, Liu Zikyu, dia telah diselamatkan. Zikyu, kamu membuatku takut setengah mati. Namun, Bufan, kamu kehilangan kekuatan Kaisar Abadi untuk menyelamatkanku. Apakah kamu menyesalinya? Menyesal. APA. Aku menyesal hampir kehilanganmu. UPS. Lihat kalian berdua yang sedang mesra. Aku pergi dulu. Istri. Kurasa ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Kerang. Anak-anak. Lin Bufan, apakah kamu pikir dengan membunuh Kaisar Iblis, 3 alam bisa damai dan stabil? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai.